Tubuh ikan adalah bahan yang mudah rusak dan membusuk atau perishable. Maka dibutuhkan proses pengolahan seperti pembekuan, penggaraman, pemindangan, dan lain-lain untuk mengawetkan ikan tersebut. Masih ada ditemukan beberapa oknum nelayan atau usaha pengolahan ikan skala kecil menggunakan bahan tambahan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, tawas, dan insektisida dalam proses pengolahan hasil perikanan. Bahan tambahan berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia dapat membahayakan kesehatan tubuh, sehingga dilarang penggunaan bahan tambahan berbahaya pada pengolahan hasil perikanan. Daftar bahan tambahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan: formalin untuk mengawetkan ikan, boraks untuk mengembangkan atau kekenyalan tubuh ikan, pewarna tekstil atau one-take agar ikan terlihat segar dan menarik, tawas agar ikan busuk terlihat bersih, insektisida agar lalat tidak hinggap dan melubangi tubuh ikan. Selain itu ada bahan-bahan tambahan pangan yang dilarang juga, seperti asam borat dan senyawa boric acid, asam salisilat dan garamnya, dietil pitokarbonat, dulsin, kalium bromat, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, dulkamara, kokain, nitrobenzene, sinamil altaniat, dihidrosafrol, biji tongka, minyak kalamus, minyak tansi, minyak sasafras. Dampak dari penggunaan bahan tambahan berbahaya. Formalin adalah bahan kimia yang digunakan sebagai disinfektan, sering digunakan untuk mengawetkan mayat. Dampak formalin bagi kesehatan: mual, perut perih, diare, sakit kepala, pusing, gangguan jantung, kerusakan hati, kulit membiru, hilangnya pandangan, kejang, koma, kematian. Boraks adalah zat kimia yang digunakan untuk antiseptik dan membunuh kuman. Dipakai untuk membuat campuran deterjen, salep kulit, dan pengawet kayu. Boraks digunakan juga untuk mengawetkan mayat. Dampak bagi kesehatan: pusing, muntah, mencret, kejang perut, hilang nafsu makan, demam, depresi, tekanan darah turun, kerusakan ginjal, pingsan, kanker, kematian. Zat pewarna berbahaya yang banyak digunakan adalah metanyl yellow atau kuning dan rhodamin B atau merah. Zat ini seharusnya digunakan untuk memberi warna pada kain, kertas, kosmetik, sabun, dan industri tekstil. Rhodamin B termasuk bahan karsinogen atau penyebab kanker yang kuat. Zat ini dapat menyebabkan gangguan pada jaringan hati, kandungan kemih, saluran pencernaan, gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya kanker hati. Tawas adalah garam sulfat rangkap terhidrat. Tawas banyak digunakan oleh PDAM untuk memproses air sungai menjadi bersih. Tawas dapat menyebabkan keracunan, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, gangguan syaraf, gangguan kesehatan tulang, menurunkan imunitas tubuh, mengganggu pencernaan, menghambat saluran kencing, anemia. Insektisida digunakan untuk membunuh serangga atau nyamuk. Dampak insektisida pada kesehatan manusia: sesak nafas, batuk-batuk, muntah, kehilangan kesadaran, iritasi, gangguan syaraf. Dengan adanya pelarangan penggunaan bahan dilarang pada pengolahan hasil perikanan, maka negara ini terhindar dari potensi ancaman dan kerawanan seperti perdagangan bebas meningkatkan kecepatan arus keluar atau masuk barang dari atau ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. ASEAN-China Free Trade. ASEAN-China Free Trade Area yang dimulai 1 Januari 2010 berdampak banjirnya ikan impor ilegal dari Cina, Thailand, dan Vietnam yang mengandung formalin. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa merupakan potensi pasar yang besar. Jenis ikan atau hasil perikanan yang tidak laku atau dikonsumsi di negara lain diekspor ke Indonesia karena dikonsumsi dan sesuai dengan daya beli masyarakat Indonesia. Dengan konsumsi hasil perikanan hanya yang sehat-sehat saja, maka tubuh kita akan sehat, kuat, dan cerdas.